Welcome to my channel. Don't forget to like, share, and comment. Video ini dibuat berdasarkan buku yang ditulis oleh Michael H. Hart. 3. Isa, yang hidup dari tahun 6 sebelum Masehi sampai tahun 30 Masehi. Pengaruh Isa terhadap sejarah kemanusiaan begitu jelas dan begitu besar. Rasanya tak banyak orang yang mempersoalkan apa sebab Isa berada di tempat hampir teratas dalam daftar buku ini. Malahan, mungkin banyak orang bertanya-tanya kenapa ia tidak berada di tempat teratas. Akan halnya kekristenan, tak adalah kiranya masalahnya. Dalam perjalanan waktu tak syak lagi, agama ini sudah memperoleh pemeluk lebih besar dari agama lain yang manapun juga. Perlu ditegaskan bukanlah perihal pengaruh dari berbagai agama yang menjadi poin perhitungan di buku ini, melainkan perihal yang menyangkut pengaruh perorangan. Tidaklah seperti agama Islam, agama Nasrani didirikan bukan oleh seorang melainkan dua orang, Isa dan Paulus. Karena itu pengakuan jasa-jasa atas perkembangan agama itu harus dibagi rata antara kedua tokoh itu. Isa meletakkan dasar-dasar pokok gagasan etika kekristenan termasuk pandangan spiritual serta ide pokok mengenai tingkah laku manusia. Sedangkan teologi Kristen dikelola dasar-dasarnya oleh Paulus. Isa mempersembahkan pesan-pesan spiritual sedangkan Paulus menambahkannya ke dalam bentuk pemujaan terhadap Isa. Lebih dari itu, Paulus merupakan penulis bagian-bagian penting Perjanjian Baru dan merupakan penganjur pertama agar memeluk agama Nasrani pada abad pertama lahirnya agama itu. Isa terhitung berusia muda tatkala wafat. Lain halnya dengan Buddha atau Muhammad dan yang ditinggalkannya hanya sejumlah kecil pengikut. Tatkala Isa berpulang, pengikutnya cuma terdiri dari segelintir sekte Yahudi. Lewat tulisan-tulisan Paulus dan kegigihan khotbahnya yang tak kenal lelah, sekte kecil itu diubah menjadi kekuatan dinamis dan merupakan gerakan yang lebih besar, baik terdiri dari orang Yahudi maupun bukan. Dari situlah akhirnya tumbuh menjadi salah satu agama besar dunia. Akibatnya, sementara orang beranggapan Pauluslah dan bukan Isa yang lebih layak dipandang sebagai pendiri agama Nasrani, karena itu tempatnya dalam daftar urutan buku ini mesti lebih tinggi daripada Isa. Biarpun sulit dibayangkan apa wujud kekristenan tanpa Paulus, tapi sebaliknya juga amatlah jelas. Tanpa Isa, agama Nasrani tak akan pernah ada sama sekali. Sebaliknya, tampak tak beralasan menganggap Isa bertanggung jawab terhadap semua keadaan, seperti penilaian banyak gereja serta pribadi pemeluk Nasrani kemudian. Khususnya karena Isa sendiri tak setuju dengan sikap-sikap seperti itu. Di antaranya, misalnya perang antar mazhab Nasrani, penyembelihan kejam dan pemburuan terhadap orang Yahudi. Merupakan kontradiksi dengan sikap dan ajaran Isa. Rasanya tak beralasan menganggap bahwa perbuatan itu disetujui oleh Isa. Di samping itu, walau ilmu pengetahuan modern pertama kali tumbuh di negeri-negeri Nasrani di Eropa Barat, tapi rasanya tidak tepat jika hal itu dianggap sebagai tanggung jawab Isa. Dengan sendirinya tak seorang pun di antara para pemuka Kristen menafsirkan ajaran Isa sebagai suatu seruan untuk melakukan penyelidikan ilmiah terhadap dunia dalam arti fisik. Yang terjadi justru sebaliknya, berbondong-bondongnya masyarakat Romawi memeluk Nasrani mengakibatkan merosotnya teknologi maupun minat terhadap ilmu pengetahuan secara umum. Ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan ajaran-ajaran Isa, tapi berkat pengaruh rasionalisme Yunani yang jelas tercermin dalam karya-karya Aristoteles dan Euclid.
Perlu dicatat, timbulnya ilmu pengetahuan modern bukanlah di masa kejayaan kekuasaan gerejani dan kesucian Kristen, melainkan pada saat mulai menyingsingnya Renaissance. Tatkala Eropa Tengah mencoba memperbarui warisan sebelum Isa. Kisah kehidupan Isa, jika dikaitkan dengan perjanjian baru tentulah sudah tidak asing lagi bagi para pembaca, karena itu bisa membosankan jika dibahas lagi. Tapi ada juga segi-segi yang masih layak dicatat. Pertama, sebagian besar informasi yang kita peroleh tentang kehidupan Isa tidaklah jelas, simpang siur tak menentu. Bahkan kita tidak tahu siapa nama aslinya. Besar kemungkinan nama aslinya Yehosua, sebuah nama umum orang Yahudi. Orang Inggris menyebutnya Yosua, dan tahun kelahirannya pun tidaklah pasti, walaupun tahun 6 sebelum Masehi dapat dijadikan pegangan. Bahkan tahun wafatnya pun, yang mestinya diketahui dengan jelas oleh para pengikutnya, juga belum bisa dipastikan hingga hari ini. Isa sendiri tidak meninggalkan karya tulisan sama sekali, sehingga sebetulnya segala sesuatu mengenai peri kehidupannya berpegang pada penjelasan perjanjian baru. Malangnya, ajaran-ajaran Isa bertentangan satu sama lain dalam banyak pokok masalah. Matius dan Lukas menyuguhkan versi yang sama sekali berbeda mengenai kata-kata akhir yang diucapkan Isa. Kedua versi ini sepintas selalu tampak berasal dari kutipan-kutipan langsung dari Perjanjian Lama. Sesungguhnya bukanlah kebetulan Isa mampu mengutip dari Perjanjian Lama. Sebab meskipun Isa pemuka agama Nasrani, ia sendiri sebetulnya seorang Yahudi yang taat. Sudah sering sekali ditunjukkan bahwa Isa dalam banyak hal teramat mirip dengan nabi-nabi dari Perjanjian Lama dan ia terpengaruh secara mendalam dengan mereka. Seperti halnya para nabi, Isa memiliki pesona pribadi yang luar biasa yang meninggalkan kesan mendalam dan tak terhapuskan begitu bertemu dengannya. Isa adalah seseorang yang mempunyai daya karisma dalam arti yang sesungguhnya. Berbeda sangat dengan Muhammad yang menggenggam kekuasaan agama dan politik di satu tangan. Isa tidak punya pengaruh politis sepanjang hidupnya ataupun di abad berikutnya. Kedua manusia itu memang punya pengaruh tidak langsung dalam perkembangan politik jangka panjang. Isa menyebarkan pengaruh sepenuhnya dalam ruang lingkup etika dan merupakan seorang pemimpin spiritual. Apabila peninggalan Isa semata-mata dalam kualitas selaku pemuka spiritual, tentu saja tepat jika orang mempertanyakan sampai sejauh mana gagasan spiritualnya mempengaruhi dunia. Salah satu pokok ajarannya tentu saja Golden Rule-nya. Kini, Golden Rule-nya itu sudah diterima oleh banyak orang, baik Nasrani ataupun bukan, sebagai patokan tingkah laku moral. Sesekali kita bisa saja berbuat tanpa dasar patokan itu, tetapi sedikitnya kita mencoba mentaatinya. Jika Isa benar merupakan perumus pertama dari patokan dan petunjuk yang sudah diterima sebagai hampir prinsip yang universal, bisa dipastikan ia layak didudukan di urutan pertama daftar buku ini. Tapi, fakta menunjukkan yang namanya Golden Rule itu sebenarnya sudah menjadi patokan yang jadi pegangan Yudaisme jauh sebelum Isa lahir. Pendeta Hillel, pemuka Yahudi yang hidup 1 abad sebelum Masehi, secara terang-terangan mengatakan bahwa Golden Rule itu adalah patokan utama Yudaisme. Hal ini bukan saja diketahui oleh dunia barat, melainkan juga timur. Filsuf Cina Konghucu telah mengusulkan konsepsi ini pada tahun 500 sebelum Masehi. Juga kata-kata seperti itu terdapat di dalam Mahabharata, kumpulan puisi Hindu purba. Jadi, fakta menunjukkan bahwa filsafat yang terkandung di dalam Golden Rule diterima oleh hampir semua agama besar. Apakah ini berarti Isa tak punya gagasan etik yang orisinal?
Bukan begitu. Pandangan yang bermutu tinggi dan terang benderang dipersembahkan dalam Matius ayat 43-44. Kamu dengar apa yang dikatakan, bahwa kamu harus mencintai tetanggamu dan membenci musuhmu. Tapi kukatakan padamu, kasihanilah mereka yang telah mengutukmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu. Berdoalah untuk mereka yang menaruh dendam kepadamu dan menganiayamu. Dan kalimat sebelumnya berbunyi, janganlah melawan kejahatan. Jika mereka menampari pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Kini, pendapat ini bukan merupakan bagian dari Yudaisme di masa Isa dan bukan pula jadi bagian pegangan agama lainnya. Sudah dapat dipastikan ini pernah terdengar sebelumnya. Apabila ide ini dianut secara meluas, saya tidak ragu maupun bimbang sedikit pun menempatkan Isa dalam urutan pertama dalam daftar. Tapi, fakta menunjukkan bahwa penganutan ide itu tidaklah meluas benar. Malahan, umumnya takkan bisa diterima. Sebagian besar pemeluk Nasrani menganggap perintah cintailah musuhmu hanyalah bisa direalisasikan di dunia yang sempurna, tapi tidak bisa dijalankan selaku penuntun tingkah laku di dunia sekarang ini. Umumnya ajaran itu tidak dilaksanakan, dan pula tidak mengharapkan orang lain melakukannya. Kepada anak-anak pun kita tidak memberi ajaran begitu. Ajaran Isa yang paling nyata adalah tetap merupakan semacam ajaran yang bersifat kelompok dan secara mendasar tak melalui anjuran yang teruji lebih dulu. Thank you for watching. See you next time.